Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu cryptocurrency project / mungkin suatu meme token yang bernama Thug Life ya. Tapi sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu seperti biasa bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Nah, pertama yang seperti kita bisa di sini, Thug Life ini apa sih sebenarnya, Bang? Jadi Thug Life ini sebenarnya lagi-lagi adalah suatu mungkin dibilang meme, bukan meme juga ya. Awalnya ini tuh dipopulerkan oleh Tupac ya. Tupac dan juga Snoop Dogg ya. Tupac udah mati, Snoop Dogg masih ada ya. Jadi bisa dibilang yang sekarang paling sering yang dihubungkan dengan Thug Life adalah si Snoop Dogg ya. Tapi intinya awalnya itu diciptakan oleh Tupac setahu gua ya. Jadi itu kayak some kind of way of living ya, hustling in the streets dan lain-lain lah. Itu very gangster rap gitulah tahun 90-an ya. Buat elu yang lahir 2000-an kemungkinan besar nggak tahu lah ya. Gua juga barely tahu. Tapi intinya apa? Intinya ini masuknya adalah ke kategori meme tokens. Utility-nya very light, almost no utility ya. Jadi ini tinggal kita lihat dia banyak yang tertarik atau enggak aja ya, as simple as that. Dan yang kedua adalah ini bentuknya pre-sale. Nah, kemarin kita sudah banyak bahas mengenai pre-sale tuh, review mengenai pre-sale. Banyak yang penasaran juga karena ya biasa, karena profit gitu ya. Nah, tapi harus gue ingatkan, pre-sale itu tentunya adalah high risk high return. Makanya kalau gue pribadi, yang jadi target utama adalah apa? Break even point dulu. Jangan sampai mau rugi ya, jangan rugi bandar gitu. Jadi jangan serakah. Misalkan lo udah listing, lu udah profit nih. Wah, ntar lah pengen lebih gede lagi. Nah, kita tahu ya pre-sale itu ya semua project-project yang pre-sale itu secara market cap kecil. Otomatis ada resiko juga dia ngedump gitu. Jadi makanya kalau gue pribadi yang penting BEP dulu, udah BEP gue balikin ke lu mau seperti apa ya. Mau lu hold sampai lama gitu ya, karena ada juga yang profit seperti itu, ada yang besar profitnya. Mau lu biarin atau mau lu TP sebagian terserah ya, tapi intinya saran gua adalah TP sampai kita break even point. Sisanya kalau ada profitnya, nah itu terserah lu mau di ride the wave atau ya gue balikin ke lu lah, kasar seperti itu ya. Nah, untuk belinya seperti apa? Belinya gampang banget, tinggal kita klik aja buy now di sini. Kita klik MetaMask ya, kayak biasa lah ya, kita masukin apa namanya si password kita dan seterusnya lah. Kurang lebih seperti itu ya, as easy as that. Lu bisa beli dengan Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Atau bisa juga dengan USDT ternyata ya. Tapi intinya sih ya lu tinggal beli kayak di MetaMask lah, kasar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit bahas mengenai si Thug Life. Jadi Thug Life ini lagi-lagi adalah suatu meme token yang bisa dibilang ya itu ya, dia sangat berhubungan dekat dengan Snoop Dogg gitu ya, rapper-rapper lah kasar seperti itu. Nah, tapi seperti yang kita bisa lihat di sini, no utility ya, ini literally hanya untuk ya meme tokens yang kayak masuknya ke Dogecoin lah kayak di awal ya, dimana Dogecoin itu kan nggak di utility, hanya meme saja ya, ini masuknya ke situ. Jadi kalau gua pribadi sih ya, ini kan pre-sale nih, kalau lu mau masukin sedikit gitu ya, kalau gua sih ya jangan sampai lebih dari 5% lah dari porto spot kita ya. Nah, kalau udah listing, kalau gue pribadi sih langsung TP semua, nggak ada yang untuk long term, karena lagi-lagi di sini nggak ada utility-nya. Biasanya untuk pre-sale itu yang bisa bertahan atau lumayan bertahan secara TA itu adalah yang punya utility. Kalau di utility-nya nggak ada, biasanya ya udah hype loncat, begitu orang pada TP semua drop gitu ya. Jadi kalau ini gue saranin sih lebih besar saja TP-nya ya, atau langsung TP semua lah, yang penting profit gitu. Nah, selanjutnya untuk tokenomics kita bahas di belakang ya, karena ada lebih detail di belakang. Dan kita langsung masuk ke roadmap. Untuk roadmap mereka bagi jadi 3 fase ya. Fase pertama itu adalah versi Thug Research di sini ya. Pre-sale juga. Udah gitu fase kedua ada DEX launch, ada airdrop campaign, ada giveaways, dan juga nanti akan ada centralized exchange listing juga. Fase 3 akan ada Thug Burn disebutnya ya. Terus ada juga partnership dan lain-lain. Nah, tapi kalau gua pribadi sih ya, sudah cek listing TP semua kalau menurut gua ya, karena
Lagi-lagi secara utility lu bisa lihat di sini ya. Untuk gunanya sini nih ya, si TAG token lu bisa baca sendiri ya. Ini gua nggak mungkin baca, nanti takutnya kena algoritma YouTube ya. Intinya sih ya kita bisa lihat di sini ya. This one's for the homies who wanna get paid ya. Jadi ya pam TP lah gitu kasarnya ya. Terus untuk ini ya claim, nah ini seperti biasa presale ya, semua presale itu kita nggak bisa dapat lo tokennya sampai dia listing ya, kalau nggak ya repot juga ya. Jadi pas setelah dia listing baru kita dapat tokennya, kita bisa jual gitu ya. Jadi overall seperti itu, very simple. Sekarang kita langsung loncat ke tokenomics. Untuk tokenomics kita bisa lihat di sini total token supply-nya itu ada 4,2 miliar ini ya. Ya 4,2 miliar. Pre-sale supply-nya 70%, 2,9 miliar ya. Hard cap-nya di 2 juta US dollars. Itu adalah target untuk pre-sale dia ya sampai di sini. Nah, selanjutnya ini adalah ERC20 alias di Ethereum Network, nggak ada minimum atau maximum purchase juga, dan LP lock untuk 3 bulan dari launch ya. Jadi ini mungkin ya salah satu safety-nya lah ya, 3 bulan ya, untuk si LP lock-nya. Pre-sale 70%, 15% marketing, lalu 15% lagi untuk community rewards. Jadi ya lu bisa lihat sendiri ya, gedenya adalah di pre-sale. Jadi akan ada selling pressure yang besar ya, akan ada selling pressure yang besar saat dia sudah listing. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi melihat dari semua data ini, kalau ikutan pre-sale-nya listing langsung TP aja semua ya, profitnya langsung masukin kantong aja ya, karena berarti 70% dari supply akan langsung dibuang ke market. Jadi kalau menurut gue pribadi sih fase 3-nya kayaknya nggak, highly unlikely terjadi lah begitu ya. Jadi kurang lebih seperti gitu overallnya. Buat lo yang pengen tahu news-news terbaru mengenai Tag Live, lo bisa masuk ke Telegram dia atau bisa juga ke Twitter ya. Tapi ya bisa dibilang ya masuknya sih lebih ke ini ya, lebih ke memes and stuff lah. Ya sesuai dengan ininya. Memang benar-benar meme gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu reviewnya. Sekali lagi gua coba gua simpulkan lagi. Jadi si Tag Live ini masuknya adalah suatu meme tokens, jadi otomatis utility-nya sangat rendah sebenarnya ya, sangat sangat kecil lah gitu ya. Lebih berharap ke memesnya saja. Dan yang kedua ini bentuknya masih pre-sale, dan pre-sale cuma ada 1 tahap ya, jadi cuma 1 tahap langsung listing. Nah jadi bisa dibilang cukup cepat ya, karena biasanya tuh kalau pre-sale itu bisa ada sampai 5 stage dan lain-lain gitu ya, itu mungkin salah satu keuntungannya. Nah kalau untuk gue pribadi ya, kalau gue pribadi utility-nya ini lagi-lagi barely ada. Jadi kalau gue pribadi sih lebih baik saat listing langsung secepat mungkin TP, profitnya kita kantongin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai Tag Live. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.